Ibu dan bapak sekalian, ada pokok pikiran yang bagus di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai ayat 37. Kaitannya dengan apa ini nanti? Kaitannya antara lain dengan masjid. Innallaha astafa, sungguh bahwa itu memilih. Allah sudah memilih. Siapa yang dipilih? Adam wa Nuha, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kalau yang milih itu Allah, pasti ada nilainya yang luar biasa. Baik. Kalau ibu bapak milih satu barang, kan? Masuk ke mall, ada barang bagus, mau apa? Sepatu atau tas? Tas umpama ya, tas, ada tas bagus sekali. Kemudian tertarik, kemudian dipegang-pegang, sudah pas itu. Wah, ini cakep, ini tas ini cakep sekali. Begitu ngelihat harganya, gimana? Waduh, ini jadi dibeli enggak? Enggak dibeli. Itu kalau yang milih itu manusia. Coba. Sekarang kalau yang milih itu Allah. Allah pertimbangannya apa? Pertimbangan kualitas. Kemudian tidak ada hambatan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk milih, gitu kan? Nah, secara individu yang menjadi pilihan Allah adalah Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kenapa Nabi Adam? Sebab itu manusia yang pertama, yang genre kita. Sebab ada makhluk sebelum kita. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya sekitar 8.000 tahun. Belum jauh. Sementara di kalau kita akan ke Sragen, Gemolong ke kanan, itu ada apa? Sangiran. Jenengan tahu Sangiran nggak? Oke, aku harus ngomong apa ya? Apa orang mudeng gitu kan? Oke. Di Sangiran itu apa? Di Sangiran itu ada kerangka yang umurnya sudah berapa? 1,5 juta tahun. Berarti itu zamannya siapa? Itu jauh sebelum Adam. Oleh karena itu ketika Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, malaikat protes, ya kan? Wa idh qala rabbuka inni ja'iluka apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Malaikat, oh ya Allah, lah itu bagaimana itu nanti kalau bertumpahan darah terus bagaimana, gitu ya? Ya Allah kemudian mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Jadi Nabi Adam ini adalah manusia pertama genrenya kita, ya. Oke. Yang mempunyai kapasitas otak besarnya berapa? Untuk laki-laki itu sampai 1350 cc. Perempuan itu 1350 cc itu laki-laki. Perempuan itu 1200-an cc. Jadi kalau otak kita itu dibedah, itu kira-kira cairannya itu hanya 2 kali botol ini. Itu sing marake pinter. Zaman itu berapa? CC-nya berapa? Sedikit sekali. Maka seperti yang kita tahu, semakin kendaraan itu CC-nya besar, semakin boros bahan bakarnya, tapi semakin les. Oke. Jadi Nabi Adam ini adalah yang pertama. Kenapa kok Nabi Nuh dipilih oleh Allah? Ya, sebab Nabi Nuh adalah dai pertama yang berdakwah kepada tauhid pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Korbannya siapa? Korbannya adalah Kan'an, anak kandungnya sendiri. Jadi mohon maaf ibu dan bapak sekalian, kalau ada dai, ada mubaligh, maaf ini jangan diprotes. Kalau keluarganya ada yang masih juga belum, gitu kan? Wah, kowe iki ngandani wong liya pinter, keluargamu dhewe berantakan, ada nggak? Ada yang sok begitu? Jangan. Itu urusan hidayah. Nabi Nuh alaihissalam itu anaknya Pak yang nggak mau. Nabi Ibrahim itu bapaknya nggak mau. Nabi Lut itu istrinya nggak mau. Kanjeng Nabi Muhammad itu paman-pamannya itu nggak mau. Itu nggak usah orang lain. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri itu Pak D-nya yang namanya Abu Thalib itu nggak mau. Meskipun dia baik. Jadi kenapa kok Allah itu memilih dua orang itu secara individu? Ya, karena masing-masing mempunyai nilai. Oke. Sekarang yang tingkatannya, yang kelasnya, yang klasternya itu keluarga. Tadi kan individu. Sekarang kalau klaster keluarga, wa ala Ibrahim wa ala Imrana. Yang dipilih oleh Allah siapa? Kalau kelas keluarga, dua keluarga yang dipilih, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian satu lagi keluarga Imron. Untuk keluarga, harapan kita adalah sebagai individu kita ini juga terpilih oleh Allah, sebagai keluarga kita ini juga dipilih oleh Allah. Kenapa begitu? Iya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah pohon besar. Di bawah kanjeng Nabi Ibrahim itu hampir semua nabi dan rasul itu lahir dari pohon Nabi Ibrahim, dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua keluarga yang pokok ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Halo? Oh enggak tahu. 4 ya. Nabi Ibrahim istrinya 4. Hajar, Sarah, Hajar, Keturah, kemudian satu lagi Hajur. Ada 4. Ini nanti masing-masing mempunyai keturunan yang nanti larinya ke arah Cina. Jadi bangsa Cina itu adalah keturunan, salah satu keturunan dari akar keturunan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok keluarga ini disebut-sebut oleh Allah Ta'ala? Iya, karena keluarga ini membuahkan keluarga demi keluarga, membuahkan keluarga demi keluarga lagi di bawahnya. Keluarga yang seperti apa? Keluarga yang baik-baik. Wah, luar biasa. Terah, kalau di dalam bahasa sekarang terah. Terah yang kedua, wa ala Imran, yaitu keluarga Imran. Wah, ini juga dipilih oleh Allah, luar biasa. Keluarga dipilih oleh Allah. Dulu zaman Pak Harto itu dulu ada pemilihan apa itu keluarga yang apa P4 apa P4 kan P4 yang namanya keluarga napa nggih? Keluarga sejahtera napa-napa ngeten niku lho. Itu dulu kan ada itu pilihan yang menentukan siapa? Yang menentukan Depak gitu kan. Ya, alhamdulillah waktu itu untuk Temanggung ya ada orang Pak, ada orang di Temanggung itu namanya Sugianto sama Nokyam, itu suami istri, itu anaknya 7, itu mewakili Temanggung, kemudian maju di Jawa Tengah, alhamdulillah kalah. Jadi ini konon ini keluarga percontohan, konon itu ya. Enggak ada yang kenal Sugianto ya? Enggak ada. Oke. Ya sudah. Lanjut. Ora ono kenal wis angel ngomong udah ora kenal. Ya wis. Oh, milenial enggak kenal. Yang kenal itu kolonial, ya dah. Sing kolonial ya ora kenal. Baik. Ala Imran. Coba
itu diunggulkan oleh Allah Ta'ala. Itu bukan hanya se-Jawa Tengah, bukan hanya se-Magelang, bukan hanya se-Temanggung, alamina. Luar biasa. Jadi kalau mau mencontoh betul, ya kan? Kalau mau mencontoh betul keluarga Imran, ini Pak, juara Pak. Juaranya bukan hanya PON, juaranya alal alamina. Adam juara, Nuh juara, keluarga Ibrahim juara, keluarga Imran juga juara. Luar biasa. Kenapa? Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Karena ada keturunan yang menurunkan keturunan, keturunan menurunkan keturunan, keturunan menurunkan keturunan, dan ini semua baik-baik semua. Menghasilkan apa? Menghasilkan para nabi, menghasilkan para rasul, para mubaligh, gitu Pak. Wallahu sami'un alim. Contohnya apa? Contohnya ini ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang tersinggung ini. Ya mudah-mudahan. Tapi nanti kalau ada yang tersinggung, saya hanya membacakan ayat saja. Ya, kalau ada yang tersinggung ya ini malam hari ini yang terakhir saya kesini. Kalau ada yang tersinggung, saya kan hanya membaca ayat. Idz qalat imra'atu Imran. Ketika istri Imran, imra'ah. Ketika istri Imran, kenapa kok keluarga Imran itu dianggap bagus oleh Allah? Kenapa kok dinobatkan menjadi juara alal alamina? Kenapa? Nih lihat, gitu kan? Lihat, Allah seolah-olah mengatakan begitu. Coba ini lihat. Ketika qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yang namanya Hannah, istri Imran ini namanya Hannah. Ini mengatakan begini, Rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara. Niki jenengan pun merinding napa dereng, Bu? Dereng nggih. Ya mergane ra mudeng. Tuhanku, inni nazartu, sungguh aku bernazar. Nazar lho niki. Laka untukmu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, apa yang ada di dalam perutku ini, muharrara, supaya bisa menjadi orang itu yang berbakti di tempat peribadahan. Ini namanya muharrar. Jadi cita-cita istrinya Imran, Ibu Hannah itu cita-citanya apa? Tuhan, tolong, aku nazar nih. Sudahlah kalau yang di perutku ini nanti lahir, aku serahkan kepadamu. Supaya apa? Bahasa kita, supaya jadi marbot. Nah, cita-cita jadi marbot, Bu. Saiki wonten ibu-ibu sing kagungan cita-cita anaknya jadi marbot. Oke. Kalau yang lamar putri jenengan itu yang satu pakai Pajero, yang satu pakai pit ontel. Yang Pajero sholatnya enggak genah, tapi yang pakai pit ontel itu tukang azan. Mana yang dipilih? Milih mana, Bu? Kowe jenenge sampean ora milih, Pak. Ya milih aku ora milih, cah cilik wae ngerti. Wah nggih ta, milih sing pundi? Milih sing duwe Pajero ning tukang azan. Oke tunggale. Coba. Maaf. Ustadz Jauhari itu berapa lama ngaji? Ustadz Imam Santoso itu berapa lama ngaji? Saya berapa lama ngaji? Setidaknya saya 14 tahun. 3 tahun di Pabelan, 11 tahun saya di Gontor. Maaf. Kalau orang kuliah di UGM 10 tahun, bisa nggak jadi dokter? 10 tahun jadi dokter bisa?
Oke, S2 rampung nggak S2? 10 tahun. Oke, S1 berapa tahun? 4. Oke, S2 berapa tahun? 2 tahun tembus. Oke lah, saya kasih wong rodo males-males ya 4 tahun. Oke. Jadi kalau 10 tahun Pak, 10 tahun itu kira-kira sudah dapat master belum? Master. Kalau ditambah lagi dengan 3 tahun, 4 tahun, dokter enggak Pak? Dokter. Sayangi kula niki ora kuliah dulu masalahnya. Tapi saya berani kasih jaminan bahwa setiap hari saya tidak pernah namanya tidak membuka kitab hadis. Saya masih terus belajar. Antara lain ini tadi saya siapkan di mobil. Sambil, ayo Gus, tolong ini dipiloti aku tak karo. Oke. Coba. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, berat memang. Susah membayangkan keinginan Ibu Hannah itu susah. Kalau dalam konteks sekarang ini susah. Tuhan, kalau saja ini nanti yang ada di perutku ini nanti lahir, bagaimana? Maafi batni muharrara. Coba, sudah seperti itu, hanya untuk jadi marbot saja, itu Ibu Hannah itu sampai nangis-nangis. Fataqabbal minni, Tuhan terima. Aku takut kalau ini nanti nggak diterima. Mendaftar jadi marbot wae, monggo ditampa. Insyaallah. Coba besok Al-Amin kasih pengumuman, tempel di sini. Siapa dibuka lowongan yang mau jadi marbot. Pinpun Pak? Kira-kira don daftar mau badan. Ini ngerengek Pak. Ibu Hannah itu takut kalau nggak diterima oleh Allah. Kepingin anak ini ku jadi marbot masjid. Rezekinya dijamin oleh Allah enggak? Yes. Rezekinya dijamin? Ya. Pada ayat berikutnya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tuhan, ya Allah, Engkau itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Terima. Tolong jangan ditolak. Luar biasa. Ini contoh yang luar biasa. Falamma wadu'atha, kemudian ketika Ibu Hannah ini melahirkannya, qalat, dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai ya Allah, ini bagaimana ini? Ini kok aku melahirkan unsa, perempuan. Ini bagaimana? Saya kan berharap supaya anakku itu laki-laki, supaya nanti jadi marbot. Kok ini lahir perempuan? Terus bagaimana? Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui dengan apa dia si Ibu Hannah tadi melahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, karena laki-laki memang benar itu tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Ini Ibu Hannah ini mengatakan, inni sammaituha Maryam. Tuhan, sudahlah, ini aku kasih nama anak saya ini dengan Maryam. Oke. Yang berikutnya ini kelihatannya ini nggak populer. Dulu ibu, maaf ya, dulu ketika melahirkan jebrol, doanya apa? Genep apa ora? Tangannya ganep apa ora? Sing ditakokke kuwi. Piye? Kupinge ganep apa ora? Apa yang kemudian dilakukan oleh Ibu Maryam?
Saya yakin ini belum dipraktekkan oleh ibu-ibu. Ibu Maryam, Ibu Hanah kemudian berdoa, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ini adalah doa. Doa apa? Doa begitu melahirkan, itu langsung si ibu itu berdoa. Doanya apa? Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sehingga nanti akan mendapat jaminan apa? Anak keturunan ora bakal diambus setan. Tidak bakal. Ini kemarin pagi. Kemarin pagi apa? Tadi pagi ya? Zal, yang kemarin pagi. Oke. Kemarin pagi kami ngaji di pantai Teluk Penyu. Kemudian sampailah kepada bahas bawang. Kemudian ya selingan lah bawang. Kemudian saya, monggo ibu-ibu, bapak yang mau coba icip bawang hitam. Langsung bereaksi, Pak. Ada ibu-ibu yang begitu makan langsung bereaksi. Lalu habis selesai, suaminya dekati saya, Ustadz, maaf saya mau bicara sebentar. Oh ya, boleh Pak. Ada apa? Gitu. Ini kok istri saya kok merasakan ada sesuatu yang gaib. Gitu. Loh, ada apa? Ini kok langsung bereaksi. Makan bawang kok langsung bereaksi. Pertanyaannya begini, Ustadz, apa ini ada hubungannya dengan jin? Saya bilang iya. Orang yang makan bawang hitam nih, dimakan, orang kok kena santet, langsung kerosok. Ada buktinya? Ada buktinya. Ya mohon maaf, itu kemudian jadi catatan ya, jadi catatan saya. Oh ternyata sudah besar pun itu masih bisa diganggu, Pak. Kemudian suaminya mengatakan, kalau Ustadz, ini jujur saja, ini istri saya ini dibuat orang. Ada nggak yang sakitnya dibuat orang? Ada. Itu apa? Itu jin, itu setan. Ada nggak orang yang pakai susu? Ada. Susu apa? Semar mesem. Oh, Pak Budi sampean kok tahu? Pakai? Oh pernah pakai? Oh ya, saya kira pernah pakai Pak Budi. Semar mesem. Oh malah sengisi. Oh ya wes. Ya. Itu caranya bagaimana? Cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya kalau memang susah dan itu akan membahayakan kalau dioperasi misalnya kan, diambil semacam logam begitu, logam kecil gitu. Ya sudahlah, tidak usah diambil kalau memang sudah. Bacakan saja 3 ayat antara lain ya, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah gitu. Jadi, bacakan itu saja. Kemudian ya kalau mau sih makan bawang. Itu langsung akan hilang. Bertaubat. Yang mesti kemudian bertaubatlah, kemudian itu tidak usah dipikirkan gitu kan. Ada ndak orang yang diganggu setan? Banyak Pak, orang-orang yang diganggu setan. Maka Ibu Hanah kemudian berdoa apa? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian Allah menerima Ibu Maryam itu wa anbataha, kemudian Allah menumbuhkan dia, si Maryam ini, nabatan hasana, seperti nabati, seperti tanaman. Jadi sesungguhnya manusia itu bertumbuhnya itu seperti tumbuhnya tanaman. Tanaman itu butuh makan, tanaman itu butuh oksigen, tanaman itu butuh akar yang kuat, tanaman itu butuh soil.
ya apa ini kandungan tanah yang benar gitu kan. Baik. Nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria waktu itu usianya sudah 74 tahun. Belum punya putra. Kemudian bayi Maryam ini diasuh oleh siapa? Oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini siapa? Ketua takmir. Ya, ketua marbot. Nah, sekarang kalau berat pakai takmir ya. Istilah takmir ini kan seperti ada jabatan ya. Seperti ada jabatan, ya. Wah, ketua takmir, wah, sudahlah. Sekarang ketua marbot gitu kan. Marbot kan relatif lebih lebih humble ya, lebih rendah. Sudahlah, sekarang kita jadi marbot saja. Omong sebutan kok. Wow, sebutan ketua takmir nopo ketua DPR gitu. No, ketua marbot. Suargane iso bisa jadi lebih besar ketua marbot. Jangan takut. Coba ini diberikan contoh. Contohnya apa? Wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria ini masuk ke dalam mihrab, tempat pengimaman itu, karena ibu Maryam, bayi Maryam itu diletakkan di samping mihrab. Ini konteksnya masjid apa? Ini adalah Masjidil Aqsa. Bukan masjid jadi-jadian, ada masjidnya. Iya, mihrabnya sampai hari ini masih ada, masih. Luar biasa. Ini sejarah, yes. Jadi terbayang nggak kalau nanti kita ke sana membayangkan bahwa oh dulu Ibu Maryam di sini ini ya mestinya. Nek tekan kono misalnya gitu. Boleh? Boleh kapan-kapan kita ke sana? Kata hati lagi. Oh, kalau kata hatinya mengatakan enggak ya wes antil kiamat ya enggak akan sana. Mohon maaf Ibu Bapak, mohon maaf. Untuk sampai ke sana itu harus pakai duit enggak? Tidak harus. Percaya. Tidak harus. Saya 17 kali. Itu hanya bayar sekali yang 12 juta. Yang pertama yang 2006 saja. Yang berikutnya bagaimana? Enggak pernah bayar. Karena apa? Ya karena aku memang enggak punya apa-apa. Lah doanya gimana? Allahumma qdur liyal hajja wal umrata mausima hadza wasahil alainal masir. Tempel di depan kaca, aku kudu merono. Itu kata hati. Hati kita terus bagaimana? Hati kita ini terkondisi, Pak. Terkondisi untuk dengan Quran dekat, terkondisi untuk dengan beribadah. Wong arep merono kok ora sangu ibadah, ora sangu Quran. Gitu, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya kita ke Masjidil Aqsa, mungkin? Ya mungkin. Mungkin. Baik. KBKB itu apa? Kuli panggul ya. Kuli panggul. Ya. Kuli panggul di gudang garam juga ada yang kadang-kadang dia juga di jarum. Oke. Sampean kepengin tanah suci apa ora? Nggih pengin ta. Wah ning pripun nggih carane? Wah kula mung kados ngeten iki. Wis, tak warai usaha. Ning sing temen. Nggih. Betul. Dia berusaha betul. Pelan-pelan sampai kemudian punya mobil bukaan Grand Max, ya kan? Udah, akhirnya terus jualan kemana, buka cabang sana. Ketika saya gandeng keliling Ka'bah tawaf, saya setengah melehke. Tok, aku bener toh. Nggih, matur nuwun. Berangkat dengan istrinya
ibunya juga dibawa. Demi Allah. Dari kuli panggul, Pak. Mulane ojo sok ngilani Gusti Allah. Kita ini sok ngilani Gusti Allah, Pak. Loh, Allah itu ngasih jalan bisa aja. Wong bakul jagung ya iso kok. Bakul jagung yang di itu loh, mana? Pom bensin Keuangan orang Paraan. Namanya Mak siapa? Mak Sam. Namanya Mak Sam. Pergi, Pak, ke tanah suci, Pak. Haji, Pak. Bakul, Pak. Maka jangan meremehkan self talk. Karena kata hati itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda Bapak sekalian, ketika kemudian setiap kali sampai di mihrab, wajada indaha rizqan. Apa? Wajada indaha apa? Apa ini? Rizqan. Oke, saya besarkan. Ben cetro. Nabi Zakaria kemudian mendapatkan rezeki di samping bayi itu tadi. Bayi, Pak. Bayi dikasih rezeki. Marbot dikasih rezeki. Kulolan panjenengan niku mong sok kurang yakin. Kurang yakin. Oke. Mungkin nggak punya anak sampai S1 rampung, S2 rampung, S3 rampung tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, mungkin? Mungkin. Saya mohon doanya. Ini anak saya yang kedua ini baru sepekan yang lalu ikut tes untuk S3 di Madinah. Nah ya, Le. Mungkin? Mungkin. Sebab apa? Allah tahu bahwa bapaknya ora tahu duit. Kan gitu. Coba jenengan bisa bayangkan nggak kalau S1, S2, S3 di Madinah sana umpamane kon bayar, itu harus bayar berapa, Pak? Mungkin? Kenapa tidak? Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala naruh bayi itu di sampingnya kemudian ditanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, ini kamu dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Oh, itu dari Allah. Bayi ditakoni iso semaur. Bayi ditakoni iso semaur. Pak. Mergane apa? Marbot. Jadi marbot itu posisinya bagaimana? Luar biasa. Orang kalau sudah aktif di masjid, menghidupkan masjid, bersungguh-sungguh untuk membela masjid, Allah juga akan membela kepentingannya. Dari jalan apa? Dari jalan yang kita nggak tahu. Oke, coba kita tutup. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberi apa nih? Rezeki. Coba kata akhirnya apa? Bi ghairi hisab. Dengan tanpa hitungan, tanpa batas. Jadi rezekinya nggak ada batas. Jadi siapa bilang bahwa jadi marbot itu nggak ada rezekinya? Nek yakin. Maka kan para ibu, para bapak, rahimakumullah, saya akan berhenti dulu di sini. Sebab ini nanti kalau diteruskan inama ya'muru masajidallah, ini nanti sampai subuh, ya, sampai subuh. Maka kan ibu dan bapak sekalian yang bisa kita kajikan, jadi monggo kata keywords ya, keywordsnya apa ini, kita belajar apa? Bismillah, monggo masjid ini kita sengkuyung. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz saya putri, bagaimana? Lah Ibu Maryam ini putri loh. Ibu Maryam ini putri. Contohnya siapa? Contohnya putri. Sampai kemudian nanti Ibu Maryam itu dewasa, kemudian sampai mengandung, tempatnya di mana? Tempatnya di Masjidil Aqsa itu. Sampai kemudian melahirkan putra, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pun ngeten mawon Pak, gampangane nggih, gampangane.
ning omah ya mati, ning masjid ya mati. Bela omah ya mati, bela mobil ya mati, bela kursi ya mati, bela masjid ya mati. Alung mati bela masjid. Bisa-bisa nih. Nun sewu ini kedudukan ya. Ini kan saya mengatakan ini kedudukan ya. Kursi itu kan kedudukan. Kedudukan yang paling enggak untuk rayahan. Ini kursi ini, Pak. Ini enggak ada yang untuk rayahan nih. Kursinya Ustaz tuh enggak ada yang untuk rayahan. Monggo kapan-kapan nanti malam Selasa akan datang, nanti saya di depan, wes. Nanti gimana, Pak? Di sini, Pak ya. Di sini, Pak ya. Gentenan. Ya, Pak ya, gentenan. Engkau saya tak mendengarkan. Ini kursi yang paling enggak untuk rebutan. Kalau untuk akhirat itu enggak rebutan. Tapi kalau untuk dunia rebutan. Sekarang ini di ATM sekarang ada gambar baru. Ya, ada gambar Erick Thohir. Wah, luar biasa. Mau ngarep ngoyak donya. Ngeri. Punya duit sampai berapa? Hutang kita tambah terus. 11.000 triliun dolar. Jadi gimana? 11.000 triliun dolar. Ini harap koyo ngopo. Besok di akhirat bagaimana? Wa ma fil akhirati min khalaq. Akhiratnya enggak dapat apa-apa. Sekarang kita pembelaan kita kemana? Dalam kondisi sekarang umat sekarang di pressure seperti ini, bismillah, kita akan berjuang lewat apa? Lewat masjid. Ini kata kunci saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.